UKUP membahas mengenai NPWP dan PKP. Jadi, setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan persyaratan objektif wajib mendaftarkan dirinya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk mendapatkan NPWP. Wajib pajak bisa mendaftarkan dirinya secara elektronik, secara langsung ke KPP atau KP2KP, atau melalui pos atau jasa ekspedisi. Kapan wajib pajak harus mendaftarkan dirinya? Untuk WPOP yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas, itu paling lambat 1 bulan setelah usaha mulai dijalankan. Untuk WPOP yang tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas, paling lama akhir bulan berikutnya setelah penghasilan WP yang pada suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi penghasilan tidak kena pajak. Untuk WP badan, itu paling lambat 1 bulan setelah saat pendirian. Untuk bendahara pemerintah paling lambat sebelum melakukan pemotongan dan atau pemungutan pajak. NPWP itu bisa dihapuskan. Penghapusan NPWP bisa dilakukan apabila wajib pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Nah, penghapusan NPWP itu bisa dilakukan melalui permohonan wajib pajak atau secara jabatan di kantor DJP. Tetapi harus melalui pemeriksaan dahulu dan keputusannya akan diberikan untuk wajib pajak pribadi maksimal 6 bulan setelah permohonan diajukan. Untuk wajib pajak badan itu maksimal 12 bulan setelah permohonan diajukan. Selanjutnya adalah PKP. Bagi seorang pengusaha non-PKP yang ingin dikukuhkan menjadi PKP, wajib mendaftarkan dirinya ke kantor DJP untuk mendapatkan NPWP dan nomor pokok pengusaha kena pajak. Adapun pengusaha yang dapat dikukuhkan menjadi PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan yang dikenai PPN dan atau PPNBM berdasarkan UU PPN, dan pengusaha yang peredaran usaha atau omsetnya dalam setahun mencapai lebih dari 4,8 miliar. Adapun pengusaha yang omsetnya di bawah 4,8 miliar dalam setahun itu bisa memilih untuk melaporkan usahanya atau tidak. Nah, adapun seorang PKP yang apabila dalam setahun omsetnya menurun di bawah 4,8 miliar, ia bisa mengajukan permohonan untuk pencabutan pengukuhan PKP. Pencabutan pengukuhan PKP itu bisa dilakukan secara permohonan dari wajib pajaknya atau secara jabatan di kantor DJP yang harus diperiksa dahulu, dan keputusannya akan diberikan maksimal 6 bulan setelah permohonan diajukan. Laporan pajak atau pelaporan SPT. Di dalam sistem perpajakan di Indonesia, pelaporan kewajiban perpajakan menggunakan sarana SPT atau surat pemberitahuan. Hal penting yang wajib diketahui terkait SPT adalah yang pertama, kewajiban wajib pajak. Kewajiban yang terkait SPT, yang pertama mengisi dengan benar, lengkap dan jelas, kemudian menandatangani serta menyampaikan SPT. Yang kedua, jatuh tempo penyampaian SPT. SPT dibagi menjadi dua, yaitu SPT masa dilaporkan 1 kali per bulan, SPT tahunan dilaporkan 1 kali per tahun. SPT masa serta SPT tahunan dibagi menjadi dua. SPT masa yaitu PPH dan PPN, SPT tahunan yaitu orang pribadi dan badan. Sanksi apabila terlambat atau tidak menyampaikan. SPT masa PPH sebesar 100.000, SPT masa PPN sebesar 500.000, SPT tahunan PPH-OP sebesar 100.000, SPT tahunan PPH badan sebesar 1 juta. Cara penyampaian. Yang pertama, langsung dengan mendatangi kantor pelayanan pajak di wilayah wajib pajak berada. Yang kedua, melalui pos. Jika kita sibuk dan tidak sempat mampir, kita dapat melaporkan SPT pribadi via kantor pos atau melalui perusahaan jasa ekspedisi. Yang ketiga, e-filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia jasa ASP. Dalam surat wajib pajak, badan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi. Dalam wajib pajak, menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa untuk mengisi dan menandatangani surat pemberitahuan. Surat kuasa tersebut harus dilampirkan pada surat pemberitahuan. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat yang keempat adalah laporan keuangan dari masing-masing wajib pajak. Yang dimaksud dengan laporan masing-masing wajib pajak adalah laporan keuangan hasil kegiatan usaha masing-masing wajib pajak. Contohnya, PTA memiliki saham pada PTB dan PTC. Dalam contoh tersebut, PTA mempunyai kewajiban melampirkan laporan keuangan konsolidasi PTA dan anak perusahaan, juga melampirkan laporan keuangan atas usaha PTA. Sedangkan PTB dan PTC wajib melampirkan laporan keuangan masing-masing, bukan laporan keuangan konsolidasi. Dalam hal laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat yang keempat A, diaudit oleh akuntan publik tetapi tidak dilampirkan pada surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan dianggap tidak lengkap dan tidak jelas sehingga
surat pemberitahuan dianggap tidak disampaikan sebagaimana yang dimaksud pada pasal yang ketiga ayat yang ke-7 huruf B. Tata cara penerimaan dan pengelolaan surat pemberitahuan memuat hal-hal mengenai antara lain penelitian kelengkapan, pemberian tanda terima, pengelompokan surat, pemberitahuan lebih bayar, kurang bayar, dan nihil. Pada pasal yang kelima, untuk menyampaikan surat pemberitahuan, Direktur Jenderal Pajak dalam hal-hal tersebut dapat menentukan tempat lain, bukan tempat sebagaimana yang dimaksud pada pasal yang ketiga ayat yang pertama. 7. Pasal 8 tentang pembetulan SPT. Apabila terjadi kesalahan saat pengisian SPT, maka wajib pajak masih bisa melakukan pembetulan dengan syarat belum dilakukan pemeriksaan oleh DJP. Apabila terjadi kurang bayar, wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan dihitung dari jatuh tempo pembayaran sampai dengan pembayaran. Lalu pengungkapan ketidakbenaran perbuatan dengan syarat sudah dilakukan pemeriksaan bukti permulaan tetapi belum dilakukan penyidikan. Apabila terjadi kurang bayar, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 150%. Lalu pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT dengan syarat telah dilaksanakan pemeriksaan oleh DJP tetapi belum diterbitkan SKP. Apabila terjadi kurang bayar, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50%. Lalu pasal 9 tentang jatuh tempo pembayaran pajak. Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak paling lama 15 hari setelah berakhirnya masa pajak. Kurang bayar harus dilunasi sebelum surat pemberitahuan pajak penghasilan disampaikan. Lalu pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan. Lalu penundaan pembayaran pajak termasuk kurang bayar paling lama 12 bulan yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Di pasal 10, di sini menjelaskan tentang wajib pajak, wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan surat setoran pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Surat setoran pajak di sini berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Dan di pasal 11 menjelaskan tentang untuk menjamin kepastian hukum bagi wajib pajak dan ketertiban administrasi. Batas waktu pengembalian kelebihan pembayaran pajak ditetapkan paling lama 1 bulan. Untuk menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban bagi wajib pajak melalui pelayanan yang lebih baik, diatur bahwa setiap keterlambatan dalam pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari jangka waktu kepada wajib pajak bersangkutan diberikan imbalan bunga sebesar 2% per bulan. Dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 1 bulan sampai dengan saat ditertibkan surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Terima kasih.